Proses dan mekanisme analisis dalam proses hazard analysis PHA. Outline, langkah inti PHA identifikasi deviasi, penyebab, konsekuensi, dan pengendalian, penentuan sistem, node, dan batas analisis proses, pendokumentasian hasil analisis ke dalam format PHA worksheet, studi kasus, analisis bahaya pada sistem pemanasan fluida bertekanan. Tujuan, memahami langkah-langkah inti dalam PHA identifikasi deviasi, penyebab, konsekuensi, dan pengendalian, mengetahui cara menentukan sistem, node, dan batas analisis proses, mampu mendokumentasikan hasil PHA ke dalam format PHA worksheet, menerapkan analisis PHA pada studi kasus, sistem pemanasan fluida bertekanan. Pengantar pH, proses hazard analysis pH adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko dalam sistem proses industri. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh aspek operasi termasuk peralatan, aliran massa dan energi, serta interaksi manusia dipahami dengan baik dari perspektif keselamatan. pH bukan sekadar daftar potensi bahaya, tetapi merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti teknik proses, operasi, pemeliharaan, dan K3. Dengan melibatkan pandangan lintas fungsi ini, PHA membantu organisasi memahami skenario penyebab kecelakaan secara lebih menyeluruh dan mengembangkan langkah pencegahan yang efektif. Jenis-jenis PHA dan kapan digunakan. Terdapat beberapa teknik utama dalam PHA yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem. Metode HAZOP Hazard and Operability Study cocok untuk sistem proses kontinu dengan banyak variabel operasi. WARIF atau checklist digunakan untuk penilaian cepat atau tahap awal proyek, terutama saat sumber daya terbatas. FME Failure Mode and Effects Analysis berfokus pada kemungkinan kegagalan komponen serta dampaknya terhadap sistem. Sementara itu, LOPA Layer of Protection Analysis digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan lapisan proteksi tambahan secara semi-kuantitatif. Pemilihan metode tergantung pada fase proyek desain, commissioning, atau operasi, tingkat risiko yang dihadapi, dan ketersediaan data serta tenaga ahli. Tim PHA dan peranannya. Tim PHA terdiri dari fasilitator, engineer proses, operator, teknisi instrumentasi, bagian K3, dan sekretaris, masing-masing memiliki peran penting dalam menyumbang keahlian dan memastikan hasil analisis akurat. Kolaborasi lintas fungsi membuat hasil PHA lebih komprehensif dan praktis diterapkan. Persiapan sebelum PHA. Sebelum PHA dilakukan, dokumen teknis seperti P dan ID, spesifikasi alat, dan SOP harus disiapkan. Ruang lingkup, jadwal, serta anggota tim juga perlu ditetapkan dengan jelas. Persiapan yang baik meningkatkan efisiensi dan mutu hasil analisis. Menentukan sistem node dan batas analisis. Sistem dianalisis per unit proses. Node ditentukan berdasarkan aliran logis, dan batas analisis didefinisikan secara fungsional. Penetapan ini memastikan setiap area proses dibahas dengan fokus yang tepat. Tujuannya agar analisis PHA relevan dengan kebutuhan operasional dan desain. Deviasi adalah kondisi yang menyimpang dari operasi normal, seperti tekanan tinggi atau aliran berhenti. Teknik identifikasi dilakukan dengan brainstorming dan kata kunci HAZOP seperti nomor atau MOR. Deviasi menjadi dasar untuk menemukan penyebab dan konsekuensi bahaya. Langkah inti PHA menentukan penyebab. Penyebab dapat bersifat langsung seperti kegagalan alat atau bersifat akar seperti desain buruk. Teknik 5 why dan Fishbone digunakan untuk menelusuri akar masalah. Pemahaman penyebab membantu merumuskan rekomendasi perbaikan yang efektif.
Langkah inti PHA menaik konsekuensi. Konsekuensi bisa berupa kerusakan alat, kebakaran, atau paparan bahan berbahaya. Analisis harus mempertimbangkan sifat bahan, energi tersimpan, dan potensi dampak ke manusia. Penilaian realistis membantu menentukan tingkat risiko secara akurat. Langkah inti PHA menilai pengendalian yang ada. Pengendalian dibagi menjadi teknis, instrumentasi, dan administratif. Setiap pengendalian dievaluasi efektivitas dan keandalannya terhadap skenario bahaya. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan kebutuhan peningkatan atau tambahan lapisan proteksi. Dokumentasi, PHA Worksheet format umum. Kolom inti yang direkomendasikan, node atau area, deviasi atau kondisi tidak diinginkan, penyebab, konsekuensi, pengendalian yang ada teknis dan administratif, catatan probabilitas atau kemungkinan, tingkat keparahan atau consequences severity, risk ranking prioritas tindakan, rekomendasi mitigasi, tanggung jawab dan timeline, status pelaksanaan, catatan, worksheet harus ringkas namun cukup lengkap untuk tindak lanjut dan audit. Studi kasus sistem pemanasan fluida bertekanan gambaran umum. Sistem ini terdiri dari pompa, pemanas heat exchanger atau fire heater, katup kontrol, instrumen temperatur dan tekanan, serta relief valve sebagai proteksi utama. Dalam kondisi normal, sistem beroperasi pada tekanan ke-10 bar, temperatur YC, dan aliran kilometer kubik per jam. Fokus analisis adalah mengenali node kritis dan deviasi khas untuk mencegah rilis energi atau bahan berbahaya. Studi kasus identifikasi node dan deviasi kritis. Node utama mencakup inlet pompa, pemanas shell atau tube, katup bypass, tangki akumulator, dan outlet ke proses. Deviasi umum meliputi overpressure, underpressure, overheating, flow reversal, blocking, dan follow stuck. Setiap deviasi dianalisis berdasarkan kondisi operasi nyata dan catatan insiden yang pernah terjadi. Studi kasus contoh analisis skenario 1, node, pemanas deviasi, temperatur melebihi batas desain akibat kontrol rusak, sensor gagal, atau bypass terbuka. Konsekuensinya bisa berupa degradasi fluida, overpressure, hingga rupture. Pengendalian seperti alarm, trip otomatis, dan relief valve harus diuji efektivitasnya. Rekomendasi mencakup kalibrasi sensor dan inspeksi rutin katup bypass. Studi kasus contoh analisis skenario 2, node, katup bypass deviasi, katup stuck open karena korosi, partikel menyangkut, atau kesalahan operator. Dampaknya berupa aliran tak terkontrol atau overpressure pada jalur utama. Pengendalian dilakukan dengan filter strainer, interlock, dan SOP. Rekomendasi diarahkan pada perbaikan desain, peningkatan material, dan pelatihan operator. Penentuan prioritas dan risk ranking, risiko dinilai dengan matriks kombinasi probabilitas dan keparahan untuk menentukan prioritas tindakan. Hasilnya berupa daftar tindakan segera, menengah, dan jangka panjang yang realistis. Pertimbangan tambahan meliputi sumber daya, urgensi keselamatan, serta dampak terhadap kelangsungan operasi. Implementasi rekomendasi dan monitoring. Rencana aksi harus mencantumkan tindakan, penanggung jawab, waktu penyelesaian,
dan indikator keberhasilan. Pemantauan dilakukan melalui KPI seperti jumlah tindakan tertutup dan efektivitas pengendalian. Tanpa implementasi dan evaluasi, PHA hanya menjadi dokumen administratif tanpa nilai nyata bagi keselamatan. Dokumentasi review dan pembaruan PHA, semua hasil, rekomendasi, dan bukti pelaksanaan harus terdokumentasi secara sistematis. PHA wajib direview setiap 3-5 tahun atau setelah ada perubahan besar dalam desain dan operasi. Integrasi dengan sistem manajemen perubahan memastikan PHA tetap relevan dan mendukung pengendalian risiko jangka panjang. Kesalahan umum dan tips praktik. Kesalahan umum meliputi ruang lingkup analisis yang tidak tepat, kurangnya peran operator, dan dokumentasi hasil yang lemah. Gunakan fasilitator berpengalaman serta data teknis yang lengkap untuk meningkatkan mutu analisis. Kualitas hasil PH dapat diperkuat melalui simulasi, studi kasus, dan verifikasi lintas disiplin.